Halo teman-teman semua, para pejuang cita, para sobat cita, ketemu lagi di Q&A yang ketiga. Jadi kita juga udah dapat beberapa pertanyaan dan hari ini ada 5 pertanyaan yang bakal kita diskusin, yang bakal sobat teman-teman raih cita jawab nih gitu. Oke, yang pertama, gimana untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri atau malu-malu dalam melakukan hal baik? Malu itu sejatinya sifat yang bikin manusia menjauhi keburukan dan mendorong untuk melakukan kebaikan. Jadi malu itu ngerem, ibaratnya itu rem perilaku buruk ya, dan ngedorong untuk orang-orang tuh ngelakuin hal baik. Nah, orang yang nggak punya malu, ya dia akan berbuat sesukanya. Jadi nggak peduli tuh baik, buruk gitu. Yang orang yang nggak punya malu, dia nggak punya rem atas perilakunya. Nah, tapi memang ada malu yang nggak sesuai tempatnya, malu yang nggak pas gitu. Itu apa? Malu untuk menuntut ilmu, malu untuk belajar, malu untuk ngelakuin hal-hal baik. Jadi yang diremnya bukan yang buruk tapi yang baik. Nah, ini yang nggak boleh. Malu untuk ngomong di depan umum ya, malu yang nggak seharusnya nih. Malu untuk berbuat hal-hal baik itu malu yang nggak seharusnya. Nah, sekarang kita tanya dulu gitu, kenapa sih kita bisa nggak pede, kenapa sih kita bisa malu untuk ngelakuin hal baik gitu? Apakah takut dibilang so baik, apakah takut dibilang sok suci ya, takut dikira sok suci dan padahal kita ngerasa punya banyak keburukan gitu. Nah, teman-teman semua, pertama ketahuilah bahwa kita dituntut untuk berbuat baik ya, meskipun kita belum baik seutuhnya, meskipun kita belum sempurna. Jadi nggak nunggu kita sempurna dulu baru kita boleh berbuat baik, enggak gitu. Nggak nunggu kita sempurna dulu, lakuin aja kebaikan, lurusin niat ya, perbaikin caranya, lakuin kebaikan. Yang seharusnya malu itu adalah ketika kita berbuat buruk, ketika kita berbuat satu kesalahan. Nah, dalam konteks belajar nih, buat sobat cita ya, ini nggak boleh malu nih untuk belajar. Jangan pernah malu untuk belajar, karena malu, gengsi ya, ini menjadi penghalang ilmu untuk datang. Udah kuliah, masa sih satu lesan sama yang masih SMA, saya SMP nih kalau bahasa Inggris. Bahkan mungkin misalnya nanti udah kerja gitu kan, malu karena lihat teman-teman belajarnya masih muda-muda. Nggak perlu malu untuk belajar ya. Kalau emang di kelas dosen ngajarin, guru lagi nerangin gitu ya, kita belum ngerti, ya tanyain. Atau ada yang dijelasin dosen, kita tahu ada satu hal yang kurang bener gitu, sampaikan dengan hal yang baik, nggak usah malu. Ini sering banget nih, malu nanya, takut dikira pertanyaannya gak bagus gitu. Nah, tempatkanlah malu pada tempatnya. Gak ada salahnya bertanya, gak ada salahnya diskusi, gak perlu malu ya. Makanya ada yang bilang kan, malu bertanya saat di jalan. Nih, bahayanya malu, ketika malu berada tidak pada tempatnya, justru sampai bisa sesat tuh. Nah, jadi malu itu baik pada tempatnya, dan bukan tempatnya malu untuk berbuat baik. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pengen ke luar negeri tapi belum percaya diri, aku bisa nggak ya? Gimana sih menetralisirnya? Oke, perasaan negatif atau keyakinan negatif pada diri sendiri ini dikenal juga dengan mental block. Nah, mental block. Nggak bakalan bisa gue mah. Ya elah, kok mah apa itu cuma butiran justice. Gak akan bisa. Ya, dan beberapa pendapat yang senada lainnya ya kira-kira gitu.
pernah dengar ya, atau bahkan mungkin kita pernah punya perasaan itu kan. Nah, gimana sih kita ngatasin mental block ini? Pertama, kawan-kawan semua, saya ingin tanya, apa yang bikin kita nggak percaya diri? Kenapa kita nggak percaya diri? Nah, sekarang coba teman-teman ingat kembali, kenapa teman-teman di sini bisa percaya sama seorang teman? Aku percaya nih sama dia. Saya percaya sama dia. Apa yang bikin kita bisa percaya sama orang? Yaitu kita mengenal mereka. Kita percaya karena kita kenal, kita percaya karena kita tahu. Saya mendapatkan konsep ini dari salah satu materi di sebuah talk show dari sebuah marketplace ya. Jadi dia bilang begini, apa yang bikin orang gak percaya diri? Apa yang bikin kita percaya sama orang? Ya, karena kita kenal, karena kita ngerti. Maka ketika kita sedang gak percaya diri, itu adalah salah satu tanda kita belum kenal sama diri kita. Kita belum tahu sama diri kita. Percaya diri. Yang bikin kita gak percaya adalah ketika kita gak kenal sama diri kita. Yang bikin kita percaya ketika kita tahu dan kenal sama diri kita. Nah, kalau dalam konteks ini nih berarti apa yang bikin kita gak pede nih ya ke luar negeri misalnya. Coba kita kenali dulu kemampuan kita. Kenali dulu siapa kita. Bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berbahasa kita misalnya. Kenali diri. Nah, untuk apa kita kenalin diri? Supaya kita tahu di mana letak kelebihan, di mana letak kekurangan, dan memposisikan kekurangan ini sebagai sebuah fakta yang harus diterima, bukan sebagai sebuah keluhan dan dibawa perasaan sampai akhirnya ya tenggelamlah dalam perasaan itu. Kenapa sih nggak bisa ini? Jadi sebagai fakta yang kita coba cari jalan keluarnya, bukan sebuah keluhan yang terus-menerus dibawa perasaan. Misalnya ya kita cari jalan keluarnya dengan belajar lebih giat, dengan memperbaiki diri terus-menerus gitu. Nah, itulah kenapa berikutnya penting banget kalau tadi kita lihat ya gimana ngatasin mental block. Pertama, kenali diri ya supaya kita lebih percaya sama diri kita. Yang kedua, berikutnya penting banget untuk menjadikan perasaan itu, perasaan yang tadi ngerasa kita belum bisa ya, fakta kekurangan kita itu sebagai sebuah motivasi. Aku pengen nih ke luar negeri. Kayaknya nggak bisa deh, itu kan. Nah, itu diganti tuh. Jadi aku bisa asalkan belajar dengan giat misalnya, ikut pelajaran dengan teratur, rajin berkomunikasi dengan bahasa asing bersama teman-teman misalnya gitu. Jadi diganti, mungkin aku masih kurang di sini, tapi kalau aku begini, aku akan bisa. Jadi mindset nggak bisanya itu diganti bisa dulu dengan prasyarat yang harus kita kejar. Ya. Jadi kedua, jadiin itu motivasi, bukan perasaan yang harus yang bikin kita tenggelam di sana gitu, tapi menjadi fakta yang harus kita perbaiki terus. Nah, selanjutnya buat ngatasin mental block, ya kita set diri kita sebagai pribadi yang bertumbuh, pribadi yang berkembang. Jadi nggak ngebatasin diri kita sendiri, nggak ada yang bisa ngebatasin diri kita ini selain diri kita sendiri. Dinding tinggi itu ya, jeruji-jeruji itu di pikiran kita, itu kita yang ciptain gitu. Nah, kalau kata Jim Kwik, untuk jadi pembelajar yang baik itu kita harus forget. Apa sih yang harus dilupain? Ya lupain batasan kita. Jadi set diri kita itu limitless. Jangan bilang gak bisa kalau belum nyoba, jangan bilang gagal kalau belum berusaha. Oke? Jadi kenali diri kita, terima kekurangan sebagai fakta, fokus untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, memperbaiki kekurangan itu, mencari jalan keluar dari kekurangan itu, dan kemudian set diri kita memang menjadi pribadi yang limitless, ya, tanpa batas. Bukan aku nggak bisa, tapi aku bisa kalau aku disebutkan rencana-rencananya. Oke, semoga menjawab pertanyaan yang kedua. Gimana menemukan teman untuk support
di saat keluarga belum bisa support nih. Bagaimana dengan fenomena generasi ambyar saat ini? Bagaimana jika orang tua nggak dukung cita-cita kita?